Morbidelli hanya terpaut 1/10 detik dari rekor sirkuit yang dicetak tahun lalu oleh Jorge Martin. Franco Morbidelli unggul 0,15 detik di depan Pecco Bagnaia yang terlihat lebih tajam di trek ini dibandingkan 3 lintasan yang dikunjungi sebelumnya. Dan 0,16 detik di depan Marc Marquez, rider tercepat di latihan pagi. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa kedua pembalap dari tim pabrikan Ducati melakukan upaya terakhir mereka untuk mencatatkan waktu tercepat dengan kompon belakang medium. Sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa mereka masih memiliki ruang untuk perbaikan. Putaran tercepat keempat dibuat Fabio Di Giannantonio yang terpaut 0,3 detik dari rekan setimnya. Dan 1/10 detik lebih cepat dari Alex Marquez yang mencatatkan waktu tercepat kelima hari itu. Fabio Quartararo yang berada di urutan ke-6 berhasil lolos langsung ke babak kualifikasi kedua atau Q2 dan menjadi pembalap non-Ducati terbaik di sesi tersebut. Di belakang pembalap Yamaha asal Prancis itu adalah Pedro Acosta atau ke-7, sangat cepat di sirkuit tempat pembalap Spanyol itu melakukan debutnya di MotoGP tahun lalu. Fermin Aldiger berada di urutan ke-9. Dengan cara ini dia mampu untuk ke Q2 untuk pertama kalinya, menempatkan semua desmosedisi di grid. Sementara Johann Zarco menutup 10 besar dan sekali lagi finish sebagai yang terbaik dari perwakilan Honda. Selain penampilan kuat Ducati, ada juga ketidakhadiran yang mencolok dari para pembalap Aprilia dengan Ai Ogura berada di posisi ke-15. Menjadi yang paling kompetitif di antara rider Aprilia. Pembalap asal Jepang yang merupakan rookie di MotoGP ini berhasil mengungguli Marco Bezzecchi yang terus menambah jarak tempuh dalam latihan pramusim setelah mengalami cedera pada Februari dan menghabiskan waktu lebih dari 2 bulan di pinggir lintasan. Sementara sesi FP1 pagi berakhir dengan hanya satu kecelakaan, yaitu kecelakaan Jack Miller di akhir sesi. Lagi-lagi pembalap ramak Yamaha asal Australia itu crash di akhir sesi yang merupakan insiden keempatnya musim ini. Ada 4 kecelakaan di sore hari. Augusto Fernandez crash di tikungan ke-6 pada pertengahan sesi. Kecelakaan Somkya Chantra asal Thailand di sektor pertama sesaat setelah dimulainya sesi latihan, serta kecelakaan Brad Binder yang terjadi ketika waktu hampir habis, yang semuanya tidak berdampak pada kondisi fisik para pembalap. Juara dunia bertahan Jorge Martin menjalani hari pertama yang sangat sukses bersama motor pabrikan Aprilia RSGP di Qatar. Pembalap asal Spanyol itu tampak optimistis setelah comeback pada hari Jumat, yang berjalan sebaik mungkin sesuai harapannya secara realistis. Namun, di balik kegembiraannya, ada hal yang bisa menjadi catatan tersendiri baginya. Performa buruk dari 3 pembalap Aprilia lainnya. Ketiga rekan setimnya sama-sama berada di papan bawah catatan waktu. Meskipun mereka dalam kondisi bugar dan memiliki ribuan kilometer pengalaman lebih banyak di atas motor Aprilia. Martin sebelumnya sudah menegaskan bahwa dirinya belum 100% pulih dan akan menjalani masa pemulihan secara bertahap di Qatar. Maka dari itu tidak mengejutkan ketika ia menutup sesi pertamanya di posisi ke-20, tertinggal lebih dari 2 detik dari catatan waktu tercepat yang dibuat oleh Marc Marquez. Mengingat kondisi cederanya, banyak pihak justru memperkirakan ia akan tertinggal lebih jauh dari pemuncak catatan waktu. Setelah menjalani stint pertamanya di FP1, Martin langsung mendapat kunjungan dari Direktur Medis MotoGP Angel Charte. Meski ia membutuhkan bantuan untuk melepas helm dan sarung tangannya, ia tidak menganggap serius kekhawatiran sang dokter. Martin justru lebih fokus memikirkan cara memaksimalkan potensi RSGP miliknya dan melanjutkan sesi dengan kecepatan stabil. Hal yang membuat bosnya Massimo Rivola tersenyum puas. Pada sesi latihan malam praktis yang secara teori menentukan posisi menuju Q2, Martin tetap berada di barisan belakang. Meski sempat memasang ban belakang lunak baru di akhir sesi untuk mencoba mencatat waktu lebih baik. Lagi-lagi ia tidak bisa beranjak dari posisi ke-20, hanya mengungguli Augusto Fernandez, Pramac Yamaha dan Somkya Chantra LCR Honda.
Martin mencatat waktu 1,568 detik lebih lambat dari waktu tercepat sesi tersebut yang diraih oleh Franco Morbidelli dari tim VR46 Ducati. Namun, ia masih berada dalam selisih 1 detik dari Johann Zarco yang menjadi pembalap ke-10 tercepat sekaligus peserta terakhir yang otomatis lolos ke Q2. Merefleksikan hasil hari itu, Martin menyebut bahwa menyelesaikan balapan hari Minggu yang sebelumnya sempat menjadi pertanyaan besar kini tampaknya bukan lagi sesuatu yang mustahil. Pada musim 2025, performanya tidak sebaik ekspektasi. KTM kesulitan menemukan kecepatan dan konsistensi, sementara Acosta belum meraih hasil yang memuaskan. Ia hanya berada di urutan ke-13 klasemen sementara, dengan posisi finish terbaik di urutan ke-8 dan 2 kali gagal menyelesaikan balapan dari 3 seri awal. Di tengah performa yang kurang menggembirakan tersebut, muncul spekulasi bahwa Acosta mulai kehilangan kesabaran terhadap KTM. Di sisi lain, krisis finansial yang kabarnya sedang dihadapi oleh pabrikan asal Austria itu memperkuat rumor bahwa Acosta mungkin akan mencari tim baru untuk musim 2026. Salah satu spekulasi terkuat menyebutkan bahwa Acosta berpotensi pindah ke tim VR46 yang dimiliki oleh Valentino Rossi. Tim tersebut merupakan salah satu dari sedikit tim yang memiliki kursi kosong untuk musim 2026. Dan saat ini menggunakan motor Ducati, pabrikan yang sedang mendominasi MotoGP. Pihak tim VR46 termasuk manajemen dan pembalap telah beberapa kali membantah kabar tersebut. Rossi pun memberikan tanggapan resminya di sela Grand Prix Qatar dengan menyampaikan bahwa ia mengagumi bakat Acosta dan menganggapnya sebagai pembalap bertalenta besar. Namun ia menegaskan bahwa timnya saat ini sangat puas dengan line up pembalap yang dimiliki, yakni Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Kedua pembalap tersebut dinilai berkembang bersama tim dan memiliki nilai yang penting. Dari sisi kontrak, Morbidelli adalah satu-satunya pembalap VR46 yang belum memiliki kesepakatan untuk musim 2026. Sementara Di Giannantonio masih terikat kontrak hingga akhir 2025 dan telah dijanjikan motor spek pabrikan. Francesco Bagnaia menunjukkan performa impresif saat sesi latihan hari Jumat di sirkuit Lusail, Qatar. Tidak seperti 3 balapan sebelumnya, pembalap tim Ducati Lenovo ini mampu tampil cepat secara konsisten. Ia mengakhiri sesi latihan di posisi kedua, tepat di belakang Franco Morbidelli dan di depan Marc Marquez. Sejak sesi latihan pertama, Bagnaia merasa nyaman dengan motornya. Setelah melakukan beberapa penyesuaian di sore hari, ia berhasil meningkatkan performanya. Salah satu perubahan teknis yang dilakukan membuatnya lebih mudah saat menikung, dan ini berkontribusi besar terhadap kecepatannya. Secara keseluruhan, ia merasa puas dengan performa motor baik dengan ban lunak maupun ban medium. Bagnaia mengantisipasi bahwa kondisi lintasan akan semakin membaik keesokan harinya menjelang balapan sprint. Hal ini membuat keputusan pemilihan ban belakang menjadi lebih kompleks. Namun, secara umum ia merasa percaya diri dengan kemajuan yang dicapai. Meskipun tidak ada uji coba pramusim di Qatar dan kondisi lintasan sempat berdebu, waktu putaran yang dicatat Morbidelli hampir menyamai rekor lap resmi. Bagnaia sendiri nyaris mencatatkan rekor baru. Namun sebuah kesalahan kecil di tikungan 15 membuatnya gagal menjadi yang tercepat meskipun selisihnya sangat tipis. Performa luar biasa ini cukup mengejutkan, mengingat kondisi awal lintasan yang belum ideal dan absennya sesi uji coba sebelumnya. Selain itu, Michelin juga memperkenalkan versi baru dari ban belakang lunak sebagai alternatif dari komponen medium yang dominan digunakan pada balapan tahun lalu. Bagnaia dan tim Ducati tampaknya berada di jalur yang tepat menjelang kualifikasi dan balapan sprint akhir pekan ini, dengan kecepatan yang sangat kompetitif di semua sesi latihan. Marc Marquez mengungkapkan kepuasannya setelah menyelesaikan sesi latihan hari Jumat di Qatar dengan posisi ketiga. Meskipun sirkuit Lusail secara historis bukanlah trek yang menguntungkannya, ia hanya tertinggal 0,167 detik dari Franco Morbidelli.
yang mencatat waktu tercepat, sementara rekan setimnya di Ducati Lenovo Francesco Bagnaia berada di posisi kedua. Marquez menyatakan bahwa ia sangat senang dengan hasil tersebut, terutama karena sebelumnya ia memperkirakan akan tertinggal lebih jauh dari Bagnaia dan saudaranya Alex Marquez yang biasanya tampil cepat di sirkuit ini. Ia memulai sesi dengan baik dan merasa lebih nyaman menggunakan ban bekas dibandingkan ban baru. Meskipun berkendara sendirian, ia mencoba berbagai gaya balap di sirkuit yang tidak sesuai dengan gaya balapnya sehingga ia perlu beradaptasi. Sirkuit Losail dengan tikungan-tikungan panjangnya bertolak belakang dengan gaya balap agresif Marquez yang mengandalkan pengereman akhir dan memasuki tikungan dengan cepat. Hal ini membuatnya tidak bisa menyerang tikungan seperti biasanya. Meskipun kemenangan beruntunnya bersama Ducati terhenti di COTE, Marquez akan berusaha meraih pole position keempat berturut-turut pada sesi kualifikasi hari Sabtu. Ia menekankan pentingnya kualifikasi karena posisi start di depan akan sangat menentukan, mengingat kondisi lintasan yang dapat berubah dari hari ke hari. Setelah menjalani satu sesi di siang hari dan satu sesi di malam hari pada hari Jumat, latihan terakhir dan kualifikasi akan berlangsung di bawah sinar matahari pada hari Sabtu sebelum balapan sprint di malam hari. Saat ini Alex Marquez memimpin klasemen dengan selisih 1 poin dari Max, sementara Bagnaia tertinggal 11 poin di belakang.